Saudara-saudara, jumpa di dalam sapaan kasih bahwa setiap orang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap jam kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam pembacaan firman Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari Selasa tanggal 23 November. Bacaan yang pertama dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dan bacaan yang kedua Yohanes 20 ayat 3 dan 4. Izinkan saya membaca bagi kita semua. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20 itu berbicara tentang janji keselamatan Allah bagi Yerusalem, bagi Israel. Tidak lain bahwa Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang berkarya, dan umatnya menerima janji keselamatan Allah itu. Dan janji Allah itu tidak mungkin Allah ingkar janji. Tetapi Tuhan sendiri janjinya senantiasa digenapi. Termasuk bagi Yerusalem, bagi Israel saat itu, bahwa ketika umat Israel atau Yerusalem ada seruan pertobatan, maka hukuman Allah itu bisa ditiadakan. Allah justru membuka dirinya untuk memberi keselamatan bukan pada hukuman, ketika kita bersama-sama mengakui bahwa Allah lah yang memberi janji keselamatan dan keselamatan itu. Umat Israel diajak bersama-sama agar dalam janji keselamatan yang Allah tepati itu, umat Israel bersama-sama tidak lagi merasakan takut, tidak lagi lemah dan lesu, tidak lagi berbeban berat, tetapi justru membawa diri kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan karena Tuhan sendiri telah memberikan keselamatan dengan kenyataan terjadinya pembaharuan diri bagi umat Israel saat itu. Yerusalem pada saat itu. Karena itu Tuhan mengajak, jangan takut. Ini satu perintah yang janjinya ditepati oleh Tuhan. Ya. Kadangkala kita sebagai manusia rasa takut itu wajar dan alami. Rasa takut yang kita rasakan ya manusiawi. Tetapi pada saat tertentu rasa takut itu harus dibebaskan. Dengan Tuhan memberikan keselamatan, maka tidak ada lagi ketakutan. Karena pemberian Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri bukan diterima dalam ketakutan, tetapi justru di dalam sorak-sorai, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai respon syukur kita atas keselamatan yang Tuhan beri. Kiranya kitab Sefanya ini mengajak kita bersama sebagai umat Tuhan, pastilah setiap orang mengalami rasa takut. Tetapi ketakutan itu tidak terus-menerus mestinya terjadi dalam diri manusia, apalagi itu berbicara tentang keselamatan di mana Allah sendiri telah menurunkan dan memberi keselamatan bagi Israel, bagi Yerusalem, bagi kota Sion. Letih lesu dan berbeban berat telah diangkat, telah diberi kelegaan oleh Tuhan sendiri.
Bacaan yang kedua di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 dan 4. Pastilah saudara-saudara sungguh memahami teks ini. Ayat 3 dan 4 izinkan saya membaca bagi kita semua. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, perjumpaan ini sungguh menarik, bukan? Ketika orang sungguh membutuhkan sebagai seorang nelayan yang sudah tahu pasang surut, ombak, angin kencang dan seterusnya. Tetapi keahlian itu rupanya tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan keluarga. Karena ketika para nelayan, para murid Tuhan dapat menangkap ikan sebagai mata pencarian utama. Ketika tidak dapat, apa yang terjadi? Kebutuhan jasmani keluarga tidak terpenuhi. Ya, untuk membeli roti atau gandum pastilah tidak bisa. Karena itulah Yesus datang menjumpai mereka. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita bisa lihat dalam perjumpaan dan percakapan dan juga di dalam menangkap ikan sebagai seorang nelayan, para nelayan saat itu pastilah dikagetkan ketika sepanjang hari, sepanjang suntuk tidak memperoleh apa-apa. Disitulah saya melihat bahwa Yesus Kristus ini sungguh melakukan pelayanan secara holistik. Ketika orang tidak menangkap ikan sepanjang hari, apa jadinya keluarga? Di situ Tuhan turun tangan, memperlengkapi sehingga mereka memperoleh ikan. Kadangkala orang hanya melihat dari kacamata mujizatnya saja. Ya, ketika sudah terpenuhi kan aman sudah itu kan, keluarga jadi aman. Tetapi mestinya kita datang, murid-murid dan kita semua mestinya datang yang melakukan mujizat itu. Kan mestinya dia tunduk dan datang kepada Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu. Kadangkala sebagai manusia memang dalam kehidupan ini, justru ketika memang perut kita lapar, agar diisi, maka kita acap kali tunduk pada materi itu. Bukan tunduk kepada yang melakukan mujizat yang sungguh luar biasa agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan jasmaninya di saat itu. Tetapi kadangkala kita salah kaprah, hanya butuh mujizatnya, tetapi bukan menghampiri, mendatangi, mengucap syukur kepada si pembuat mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan rohani kita agar berjalan bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan hidup ini menjadi seimbang adanya. Apa artinya? Banyak kita dapat menangkap ikan misalnya sampai jaring rusak karena ikan kepenuhan. Tetapi kalau kita tidak menundukkan diri kepada si pembuat mujizat itu, kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang menganugerahkan berkat-Nya, tidak saja kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani. Oleh karena itulah perjumpaan para murid di pantai atau di danau Tiberias itu menggugah kita agar hidup ini sandar kepada Tuhan. Kita menguluran tangan Tuhan menjumpai kita agar hidup ini menjadi selaras baik kebutuhan jasmani dan rohani. Apa artinya kita sebagai nelayan waktu itu para murid ketika dipandang cukup
terpenuhi kebutuhannya, apakah di situ sudah berhenti? Tetapi justru ini diangkat dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana Yesus berbelas kasih menjumpai mereka yang membutuhkan uluran tangan, terpenuhinya kebutuhan jasmani, tetapi juga Tuhan Yesus Kristus memberi kelengkapan kebutuhan rohani, yaitu kehidupan yang kekal, agar hidup jasmani dan rohani ini kita dapat berjalan di atas bumi dengan baik dan benar di mata Tuhan. Karena itu saudara-saudara, setiap jam kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memperlengkapi kebutuhan jasmani dan rohani kami sebagai umat manusia. Karena itu kami datang, kami membutuhkan uluran tangan-Mu, damai sejahtera Allah setiap saat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sehat dan doa, Tuhan memberkati umat Tuhan di Kristus Kasih dan juga di BPI Fajar Kasih.